Nah, tawasul macam ini sudah dijelaskan, sudah dirinci, sudah disampaikan secara detail oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah, yang diklaim oleh sebagian teman-teman kita yang menganggap Imam Ibn Taimiyah sebagai imam mereka, tetapi untuk urusan-urusan tertentu mungkin skip ya, tidak tersampaikan begitu. Di sini ternyata Imam Ibn Taimiyah sudah menyampaikan tentang fenomena tawassul berikut dengan dalil-dalilnya. Al-muttafaqu alaihi minat tawassul. Pembahasan berikutnya adalah tentang tawassul yang disepakati. Lam yakhtalif ahadun minal muslimin fi masyru'iyyati tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bil a'malis salihah. Jadi tidak ada satupun dari orang-orang Islam yang berbeda pendapat tentang disyariatkannya bertawassul kepada Allah dengan amal-amal baik. Faman shama aw shalla aw qara'a al-Qur'an aw tasaddaq fa innahu yatawassalu bi siyamihi wa salatihi wa qira'atihi wa sadaqatihi bal huwa arja fil qabuli wa a'zam fi nailil matlub la yakhtalifu fi dzalika itsnan. Orang yang berpuasa, kemudian sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, sejatinya dia sedang bertawassul dengan puasanya, dia sedang bertawassul dengan sholatnya, dia sedang bertawassul dengan bacaan Al-Qurannya, dan dia sedang bertawassul dengan sedekahnya. Bahkan hal tersebut, tawassul dengan cara-cara itu sangat-sangat diharapkan untuk dapat memperoleh pengkabulan permohonan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun orang yang berselisih dalam masalah itu. Mana dalilnya? Wa dalilu ala hadza haditsus tsalatsa alladzina intabaqa alaihimul ghar. Ini ada salah satu cerita yang disampaikan di dalam Sahih Bukhari ya, bahwa ada 3 orang yang terjebak di dalam goa. Fatawassala ahaduhum minallahi bibirri walidayhi. Salah seorang di antara mereka bertawassul, memohon pertolongan kepada Allah dengan amal baiknya berupa berbakti kepada orang tua. Wa tawassala tsani bibti'adihi 'anil fahisha ba'da tamakkunihi min asbabiha. Orang yang kedua bertawassul kepada Allah melalui amal baik berupa menjauhi hal yang keji atau hal yang diharamkan oleh Allah ketika dia mungkin, ketika dia punya kesempatan untuk melakukannya. Ya, semisal ya, ada orang punya kesempatan untuk korupsi tapi nggak korupsi, itu amal soleh. Kalau saya nggak korupsi, ya memang tidak punya kesempatan, orang bukan pejabat, ya biasa-biasa aja gitu. Semisal ada orang berkesempatan untuk berbuat tidak baik, misalnya mencuri, ya, dia tinggal di suatu ruangan, rumah atau kamar, sahabatnya, temannya atau siapapun, orangnya lagi nggak ada, barang-barang tergeletak di situ misalnya. Kemudian dia ada potensi, dia ada kesempatan untuk melakukan kejahatannya, tapi dia tidak melakukan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan menjauhi suatu tindak kejahatan saat dia punya kesempatan untuk melakukannya. Ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi dia tinggalkan kesempatan itu. Dia sia-siakan kesempatan itu. Jadi menyia-nyiakan kesempatan tidak selalu berkonotasi buruk ya. Menyia-nyiakan kesempatan berbuat buruk itu baik gitu. Kemudian yang ketiga, tawassala tsalits bi amanatihi wa hifdhihi limali ghairihi wa adaihi lahu kamilan. Orang yang ketiga, ada 3 orang tadi ya yang terjebak dalam gua itu. Orang yang ketiga bertawassul dengan menjaga amanah, ya, menjaga amanah. Semisal kita dititipi barang atau uang atau kendaraan atau apapun itu oleh kawan kita, oleh teman kita, oleh sahabat kita. Kemudian yang punya pergi entah kemana misalnya
dalam beberapa kurun atau dalam beberapa waktu, sampai kemudian dia kembali, barangnya kita kembalikan secara utuh. Barangnya kita jaga dengan baik kalau itu barang, ya. Rumahnya kita jaga dengan baik misalnya, kendaraannya kita jaga dengan baik misalnya, sampai waktu dimana kita mengembalikan barang itu kepada si empunya. Nah, kira-kira begitu. Jadi orang yang ketiga bertawasul dengan sifat amanahnya, dengan sifat terpercayanya dia di dalam menjaga kepercayaan orang lain. Wa farrajallahu anhum ma hum fi. Maka kemudian Allah perlahan membuka keterkungkungan mereka, keterbelengguan mereka. Ada dalam salah satu riwayat itu guanya tertutup dengan batu besar. Maka atas dasar melalui wasilah permohonan mereka kepada Allah yang menggunakan tawasul atas amal-amal saleh mereka, ya, yang melakukan metode tawasul itu, yang dengan berbuat baik kepada orang tua, yang dengan menjaga amanah, kemudian yang menjauhi suatu kemungkaran di saat punya kesempatan untuk melakukannya, maka Allah kemudian membebaskan mereka. Maka si batu yang menutupi gua itu kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mampu keluar dari jebakan itu. Wa hadzal naw'u min at-tawassuli qad fassalahu wa bayyana adillatahu wa haqqaqa masailahu Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kutubihi wa khususan fi risalatihi Qa'idah Jalilah fi at-tawassul wal wasilah. Nah, tawassul macam ini sudah dijelaskan, sudah dirinci, sudah disampaikan secara detail oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, yang diklaim oleh sebagian teman-teman kita yang menganggap Imam Ibnu Taimiyah sebagai imam mereka, tetapi untuk urusan-urusan tertentu mungkin skip, ya, tidak tersampaikan begitu. Di sini ternyata Imam Ibnu Taimiyah sudah menyampaikan tentang fenomena tawassul berikut dengan dalil-dalilnya di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Qa'idah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah.